Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Tumbuhan. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana kunyit, rempah ajaib dengan 1000 manfaat untuk tubuh. Sebelum mulai pembahasan seru kali ini, jangan lupa subscribe ke channel Zona Pengetahuan Tumbuhan. Dengan subscribe, kamu bakal dapat update menarik, unik, dan edukatif seputar dunia tumbuhan. Jangan sampai ketinggalan kisah luar biasa tentang kehidupan tumbuhan di sekitar kita dan seluruh dunia. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share, supaya makin banyak orang tahu fakta-fakta tumbuhan yang menakjubkan. Di antara deretan rempah-rempah yang memperkaya khazanah kuliner dan pengobatan kita, ada satu rimpang yang warnanya begitu mencolok hingga dijuluki sebagai emas India. Inaila kunyit atau Curcuma longa, sebuah akar ajaib yang telah memberikan warna kuning keemasan pada kari, soto, dan nasi kuning, sekaligus menjadi pilar utama dalam jamu dan pengobatan Ayurveda selama ribuan tahun. Aromanya yang khas, sedikit pahit namun hangat, telah lama menjadi bagian dari identitas masakan Asia. Namun, di balik perannya sebagai pewarna dan perasa alami, kunyit menyimpan sebuah senyawa bioaktif yang kekuatannya diakui oleh dunia medis modern sebagai salah satu anti-inflamasi alami paling poten di planet ini. Dalam episode kali ini, kita akan menggali lebih dalam keajaiban rimpang berwarna emas ini. Dari sejarahnya sebagai tanaman suci, mengungkap rahasia ilmiah di balik kekuatannya, hingga menjelajahi 1000 manfaatnya yang luar biasa untuk tubuh kita. Perjalanan kunyit sebagai tanaman obat dimulai lebih dari 4000 tahun yang lalu di India. Dalam tradisi Ayurveda, sistem pengobatan holistik kuno India, kunyit dianggap sebagai salah satu tanaman obat terpenting. Ia tidak hanya digunakan untuk mengobati berbagai penyakit, tetapi juga dianggap sebagai tanaman suci yang digunakan dalam ritual keagamaan dan upacara. Pernikahan sebagai simbol kemakmuran, kesuburan, dan kesucian. Dari India, kunyit menyebar melalui jalur perdagangan rempah-rempah ke Tiongkok, di mana ia juga diadopsi ke dalam sistem pengobatan tradisional Tiongkok, TC. Para pedagang Arab kemudian membawanya ke Timur Tengah dan Afrika. Di Nusantara, kunyit menjadi komponen yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Ia adalah bahan dasar dari jamu kunyit asam yang legendaris, digunakan sebagai lulur kecantikan oleh para putri keraton, dan tentu saja menjadi bumbu wajib yang memberikan warna dan cita rasa khas pada hidangan ikonik Indonesia seperti nasi kuning tumpeng yang syarat akan makna filosofis. Secara botani, kunyit adalah anggota dari keluarga jahi-jahian atau Zingiberaceae, yang berarti ia adalah kerabat dekat dari jahe, lengkuas, dan kencur. Seperti johi, bagian tanaman yang kita manfaatkan adalah rimpang atau rizomnya, yaitu batang yang tumbuh horizontal di bawah tanah. Tanaman kunyit sendiri tumbuh tegak dengan daun-daun lebar yang mirip tanaman hias. Namun, keajaiban sesungguhnya terletak di bawah tanah. Saat rimpang kunyit dipatahkan atau dipotong, ia akan menampakkan warna oranye kuning cerah yang begitu intens dan aroma tanah yang khas. Warna yang luar biasa ini berasal dari sekelompok senyawa kuat yang disebut kurkuminoid. Dan di antara kelompok kurkuminoid ini, ada satu senyawa bintang utama yang menjadi pusat dari hampir semua penelitian ilmiah tentang kunyit, kurkumin. Senyawa inilah yang bertanggung jawab atas sebagian besar khasiat penyembuhan kunyit yang fenomenal. Kekuatan ajaib kunyit yang sesungguhnya berpusat pada kurkumin. Senyawa ini telah menjadi subjek dari ribuan penelitian ilmiah
rendah karena kemampuannya yang paling luar biasa. Sebagai agen anti-inflamasi atau anti-rodong yang sangat kuat, perlu kita pahami bahwa peradangan atau inflamasi adalah akar dari hampir setiap penyakit kronis modern, baik itu penyakit jantung, diabetes tipe 2, Alzheimer, radang sendi, hingga kanker. Semuanya memiliki komponen peradangan kronis tingkat rendah. Kurkumin bekerja di tingkat molekuler untuk melawan peradangan ini. Ia terbukti mampu memblokir aktivitas NF-κB, sebuah molekul saklar utama di dalam sel kita yang menyalakan gen-gen yang terkait dengan peradangan. Efektivitas kurkumin dalam memerangi peradangan bahkan dilaporkan setara dengan beberapa obat anti-inflamasi komersial, namun tanpa efek samping yang merugikan. Ini menjadikan kunyit bukan sekadar bumbu, tetapi sebuah pelindung alami yang kuat terhadap penyakit-penyakit kronis. Selain sebagai agen anti-inflamasi, kurkumin juga merupakan antioksidan yang sangat poten. Di dalam tubuh kita terjadi pertempuran terus-menerus melawan molekul tidak stabil yang disebut radikal bebas. Radikal bebas ini berasal dari polusi, radiasi, dan proses metabolisme normal, dan mereka menyebabkan kerusakan pada sel, protein, dan DNA kita melalui proses yang disebut stres oksidatif. Stres oksidatif adalah faktor utama di balik penuaan dini dan banyak penyakit. Kurkumin memiliki struktur kimia unik yang memungkinkannya untuk menetralisir radikal bebas ini secara efektif. Namun, kehebatannya tidak berhenti di situ. Kurkumin juga memiliki mekanisme aksi ganda. Ia tidak hanya menetralkan radikal bebas secara langsung, tetapi juga merangsang dan meningkatkan aktivitas enzim antioksidan alami yang sudah ada di dalam tubuh kita, seperti glutatione. Dengan kata lain, kurkumin memberikan perlindungan ganda, baik dari luar maupun dengan memperkuat sistem pertahanan internal tubuh. Salah satu manfaat kunyit yang paling menarik perhatian dunia sains adalah potensinya dalam menjaga kesehatan otak. Peradangan kronis dan stres oksidatif adalah dua faktor utama dalam perkembangan penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Kurkumin dengan sifat anti-inflamasi dan antioksidannya dapat membantu melindungi sel-sel otak. Yang lebih menakjubkan lagi, penelitian menunjukkan bahwa kurkumin dapat membantu membersihkan plak beta-amiloid, yaitu tumpukan protein beracun di otak yang menjadi ciri khas dari penyakit Alzheimer. Selain itu, kurkumin juga terbukti dapat meningkatkan kadar brain-derived neurotrophic factor BDNF di otak. BDNF adalah sejenis hormon pertumbuhan yang berfungsi di otak, yang berperan penting dalam pembentukan neuron baru dan menjaga kesehatan neuron yang sudah ada. Kadar BDNF yang rendah sering dikaitkan dengan depresi dan Alzheimer. Dengan meningkatkan BDNF, kurkumin berpotensi membantu fungsi kognitif, meningkatkan memori, dan bahkan melawan depresi. Bagi mereka yang menderita nyeri sendi, terutama akibat osteoartritis atau rheumatoid arthritis, kunyit dapat menjadi sahabat sejati. Karena kedua kondisi ini pada dasarnya adalah penyakit peradangan pada sendi. Sifat antiinflamasi kuat dari kurkumin dapat memberikan kelegaan yang signifikan. Sejumlah penelitian klinis telah membandingkan efektivitas ekstra kurkumin dengan obat anti-inflamasi non-steroid NSAID seperti ibuprofen untuk pasien osteoartritis lutut. Hasilnya sangat menjanjikan. Banyak pasien melaporkan bahwa konsumsi kurkumin sama efektifnya dengan obat-obatan tersebut dalam
mengurangi rasa sakit dan meningkatkan mobilitas sendi. Keuntungan besarnya adalah kurkumin jauh lebih aman untuk dikonsumsi jangka panjang, terutama bagi lambung, dibandingkan dengan NSAID yang dapat menyebabkan iritasi atau bahkan pendarahan lambung jika digunakan terus-menerus. Ini menjadikan kunyit sebagai alternatif alami yang sangat berharga untuk manajemen nyeri kronis. Sistem pencernaan kita juga sangat diuntungkan oleh kehadiran kunyit. Secara tradisional, kunyit asam telah lama diminum untuk meredakan masalah perut. Kunyit merangsang kantung empedu untuk melepaskan empedu, yang sangat penting untuk pencernaan lemak. Ini dapat membantu mengurangi gejala kembung dan begah setelah makan makanan berlemak. Sifat antiinflamasinya juga bekerja di sepanjang saluran cerna, membantu menenangkan lapisan usus yang meradang. Ini sangat bermanfaat bagi penderita irritable bowel syndrome, IBS, dan penyakit radang usus lainnya seperti kolitis ulcerativa. Kunyit juga bertindak sebagai agen karminatif, yang berarti ia membantu mencegah dan mengeluarkan gas berlebih dari saluran pencernaan. Dengan kombinasi manfaat ini, kunyit membantu menjaga seluruh sistem pencernaan tetap sehat dan berfungsi dengan lancar. Meskipun kurkumin adalah senyawa yang ajaib, ia memiliki satu kelemahan besar: bioavailabilitas atau tingkat penyerapannya yang sangat rendah. Saat kita mengonsumsi kunyit, hanya sebagian kecil kurkumin yang berhasil diserap oleh aliran darah. Sebagian besar akan dimetabolisme dan dibuang oleh tubuh terlalu cepat. Namun, alam telah menyediakan solusinya. Nenek moyang kita secara intuitif telah menemukan cara untuk meningkatkan penyerapannya. Kuncinya adalah piperin, senyawa aktif yang ditemukan dalam lada hitam yang memberikan rasa pedas. Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi kurkumin bersama dengan sedikit lada hitam dapat meningkatkan penyerapannya ke dalam aliran darah hingga 2000% atau 20 kali lipat. Selain itu, karena kurkumin larut dalam lemak, mengonsumsinya bersama dengan makanan berlemak seperti dalam masakan kari yang menggunakan santan atau minyak juga akan membantu meningkatkan penyerapannya. Jadi, resep-resep tradisional yang memadukan kunyit, lada, dan lemak ternyata adalah formula ilmiah yang brilian. Sebagai kesimpulan, kunyit adalah rempah emas yang nilainya jauh melampaui kemampuannya sebagai pewarna atau perasa. Ia adalah hadiah dari alam, sebuah apotek alami yang terkandung dalam satu rimpang sederhana. Kekuatan utamanya, kurkumin, adalah salah satu senyawa anti-inflamasi dan antioksidan terkuat yang pernah ditemukan, menjadikannya senjata ampuh untuk melawan penyakit kronis, melindungi otak, meredakan nyeri sendi, dan menenangkan sistem pencerna. Dengan memahami cara terbaik untuk mengonsumsinya, yaitu dengan sedikit lada hitam dan lemak sehat, kita dapat memaksimalkan 1000 manfaat yang ditawarkannya. Kunyit adalah bukti nyata bahwa makanan bisa menjadi obat kita yang paling ampuh. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Tumbuhan supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia tumbuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.